Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Terima kasih. Pada malam hari ini kita akan mengadakan in-house training berkaitan dengan tugas yang kita emban pada saat di kelas sekolah penggerak SMK-PK. Sebelum kita memulai, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa marilah kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan acara in-house training pada malam hari ini kita berjalan lancar. Kemudian kita senantiasa diberikan kesehatan semua. Amin. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai acara INHT ini, baik kita ada ice breaking dulu ya Bu ya. Iya, supaya baik Pak. Tidak ngantuk, supaya tidak ngantuk. Ya, seperti tadi ya, kita ada peregangan dulu, peregangan. Ya, kita coba angkat dulu ke sini ke atas tangan kita. Ya, kemudian goyang ke kanan. Ya, ke kanan. Ya. Kemudian ke kiri. Ya. Ke atas. Ke depan. Ke bawah. Mengingatkan kembali ya. Kita gerakan sekolah penggerak ya. Kalau dulu ada GSM, sekarang ada gerakan sekolah penggerak. Tapi nggak apa-apa, supaya sekolah penggerak ini juga harus menyenangkan Bapak Ibu semuanya. Kayak tadi saya sampaikan. Ya, GSM, tangan kita putar, berbagi, kolaborasi. Ya, sekali lagi GSM, berbagi, berkolaborasi. Kita ada ya dulu nih tadi seperti tadi untuk menguatkan kita. Nanti saya katakan SMK bisa, ya SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Coba kita sama-sama ya Bu ya. SMK hebat. SMK bisa. SMK hebat. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Ulangi Pak, biar lebih semangat Pak. Ya semangat, bersemangat supaya tidak ngantuk ya Pak ya. Iya, betul. Ya. SMK bisa. SMK hebat. SMK kuat. Menguatkan Indonesia. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Ibu sekalian. Baik Ibu sekalian, pada IHT kali ini saya mencoba menayangkan tentang pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu kaitan dengan Komite Pembelajar Pelatihan Kepemimpinan dan Implementasi Pembelajaran bagi KS dan PS jenjang SMK. Bapak sekalian, bahwa kurikulum operasional itu adalah kurikulum tentunya yang dibuat di sekolah kita, gitu. Tentunya sebelum kita membuat kurikulum operasional, ya, ada beberapa prinsip tentunya yang perlu kita lakukan dalam rangka pengembangan kurikulum operasional ini. Ya. Apa di antaranya? Yaitu prinsipnya pertama, harus berpusat pada peserta didik. Ya, harus berpusat pada peserta didik. Kenapa harus berpusat kepada peserta didik? Ya, bahwa di dalam kurikulum operasional SMK, PK, dan SMK penggerak ini adalah bahwa dengan tujuan bagaimana agar pelajar ini memiliki dasar atau filosofi sehingga betul-betul menggambarkan pelajar yang
disebut dengan profil pelajar Pancasila. Sebagai pelajar Pancasila memiliki beberapa karakter. Di antaranya beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlakul karimah, kemudian memiliki juga sikap gotong royong, ya, memiliki juga sikap yang mandiri, ya, kemudian memiliki nalar yang kritis, yang sangat kritikal. Nah, jadi kaitan dengan kurikulum operasional yang pertama tadi dengan prinsip bahwa berpusat pada karakter peserta didik, maka karakter peserta didiklah yang menjadi tumpuan utama. Itu mau dikemanakan peserta didik ke depan kita. Apalagi di SMK, ya. Kalau SMK tentunya harus betul-betul mempersiapkan peserta didik, baik yang berwirausaha, kemudian yang bekerja dan yang melanjutkan perguruan tinggi. 3 hal itulah memang ya yang menjadi tujuan pembelajaran di SMK. Ya. Apalagi SMK pusat keunggulan yang memang kurikulum yang kita buat juga harus betul-betul selaras dengan dunia usaha dan dunia industri. Itulah yang dimaksud dengan salah satu prinsip kaitan dengan kurikulum harus berpusat pada pendidik atau peserta didik. Nah, kemudian bahwa prinsip lain dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu juga harus kontekstual. Gitu. Ya, maksudnya di sini dalam pengembangan kurikulum harus betul-betul menunjukkan kekhasan gitu kan, dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Nah, konteks sosial budayanya dan lingkungannya serta dunia kerja dan dunia industri ya, dan menunjukkan karakteristik atau kekhususan peserta didik ya, bagi yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, kemudian prinsipnya juga diantaranya harus esensial. Esensial itu diantaranya bahwa kurikulum harus memuat semua unsur informasi penting ya, atau yang utama yang dibutuhkan dan digunakan satuan pendidikan. Bahasa yang digunakan juga lugas, ringkas, ya, sehingga mudah dipahami gitu oleh peserta didik ya, maupun oleh Bapak Ibu guru yang akan menjalankan tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan tersebut. Gitu. Kemudian ciri lain juga harus akuntabel atau esensial dulu ya, harus esensial. Ya, harus esensial. Kemudian juga harus akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan ya, karena berbasis data dan aktual. Nah, kemudian yang berikutnya adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan tadi, gitu. Berbagai pemangku kepentingan itu adanya penyelarasan kurikulum ya dengan dunia usaha dan dunia industri. Begitu juga kita libatkan komite, ya, komite dalam rangka memberikan pemahaman, ya, karena komite sebagai wakil dari orang tua, ya, maka komite juga harus tahu tentang bagaimana pengembangan kurikulum di satuan pendidikan itu. Nah, begitu juga, apalagi sekarang ada tuntutan dengan sekolah membangun desa. Nah, kami telah berupaya kaitan dengan sekolah membangun desa itu diantaranya adanya pelatihan IT oleh guru IT ke desa setempat, khususnya desa di lingkungan sekolah. Di antaranya membuat aplikasi tentang administrasi desa. Ya, kita bantu desa supaya
sekolah ini memberikan manfaat pada lingkungan desa yang ada. Gitu. Nah, di antaranya membuat administrasi desa khusus aplikasi tentang layanan masyarakat tentang pembuatan SKTM. Itu SKTM itu surat keterangan tidak mampu. Nah, gitu. Sesuai dengan tuntutan Provinsi Jawa Barat, Pak, Jawa Barat itu harus bahwa SMK harus bekerja sama dengan desa setempat. Maka istilahnya muncul SMK membangun desa. Gitu. Itu salah satunya. Itu salah satu prinsip ya, kenapa harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya, itu tadi dalam rangka kita berbagi ilmu, ya, berbagi ilmu. Kalau berbagi kalau berbagi sedekah juga pernah ketika bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan kita ada istilah berbagi makan, ya, menjelang buka puasa atau menjelang takjil. Nah, itu salah satu juga dalam rangka meningkatkan karakter peserta didik. Jadi konsep pelajaran Pancasila betul-betul memang diterapkan. Nah, salah satunya penerapannya tadi kita berbagi, ya kan, anak-anak berbagi pada yang tidak mampu, khususnya yang ada di lingkungan sekolah. Karena seperti itu. Itulah barangkali berkaitan dengan kurikulum di satuan pendidikan di sekolah kami. Walaupun memang hal ini merupakan hal yang baru, sehingga pada saat pengertian pembuatan kurikulum operasional ke depan, ya, harus betul-betul ya, bersinergi dengan semua pihak. Gitu. Ya, terutama tadi kurikulum yang berbasis kepada siswa, yang berbasis kepada karakter siswa, di mana karakter siswa terutama yang dikembangkan saat ini adalah siswa yang berkarakter Pancasila atau sebut dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang memiliki hidup gotong royong, ya, kemudian kebersamaan, adanya kepedulian, gitu kan, pada masyarakat yang tidak mampu, khususnya di lingkungan sekolah. Nah, itulah sebetulnya salah satu karakter. Jadi sebetulnya kami sudah menanamkan gitu konsep pelajar Pancasila itu, profil pelajar Pancasila. Cuman ya baru saat inilah digaungkan dengan istilah konsep profil pelajar Pancasila. Nah, begitu juga kaitan dengan penanaman nilai-nilai keagamaan. Jadi pertama, anak-anak bahwa kegiatan keagamaan itu kan ada istilah di kita itu ada remaja masjid, ya, remaja masjid atau rohani Islam, rohis. Nah, anak-anak itu ya, dalam rangka tadi meningkatkan karakter pelajar Pancasila, penanaman keimanan, penanaman keagamaan. Itu sebulan sekali ya diadakan pengajian rutin, ya, walaupun memang sementara ini secara daring. Begitu. Nah, ini salah satu wujud, salah satu bukti bahwa kurikulum yang berpusat pada karakteristik peserta didik. Jadi penanaman nilai-nilai keagamaan, penanaman nilai-nilai Pancasila, ya, penanaman nilai-nilai patriotisme kan gitu. Harus sejak dini kan gitu. Ya, jadi pada prinsipnya ya, telah kita lakukan, telah kita tanamkan. Begitu pula setiap pagi, ya, ketika belum COVID, bahwa setiap hari Senin anak-anak wajib ikut upacara bendera. Nah, ini secara tidak langsung adalah dalam rangka menanamkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai nasionalisme. Dengan setiap hari Senin upacara bendera, itulah dalam rangka membentuk karakter peserta didik. Nah, itu. Jadi nilai-nilai keagamaannya, nilai-nilai nasionalismenya ya, kita tanamkan. Gitu. Ini sebetulnya ya, yang diinginkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan yang akan datang.
Jadi pada prinsipnya kami telah melakukan hal itu pada pengembangan kurikulum operasional di sekolah. Ya. Kemudian juga kaitan dengan konsep PBL, Project Based Learning. Ya, kita walaupun ada teaching factory yang kecil-kecilan karena belum besar. Kalau teaching factory yang sudah besar itu memang harus dilindungi oleh BLUD ya, Badan Layanan Umum Daerah. Sementara Provinsi Jawa Barat belum mengeluarkan pergubnya, masih dalam proses pengesahan. Nah, kalau sudah pergubnya keluar, maka teaching factory itu ya bisa dilaksanakan. Contoh seperti SMK PK ini, khususnya kami ini jurusan otomotif ya, PKRO. Nah, kami telah bekerja sama dengan Auto 2000 ya. Auto 2000 dalam rangka membuka teaching factory, membuka pelayanan perawatan kendaraan bermotor. Nah, ini salah satu bentuk karakter yang ditanamkan oleh kami sehingga anak juga bisa memiliki jiwa wirausaha dengan teaching factory-nya itu. Itu sebetulnya ya karakter-karakter yang perlu ditanamkan dalam kurikulum operasional seperti itu. Jadi kurikulum yang berbasis pada siswa, berbasis pada karakter, berbasis pada PBL, Project Based Learning. Itu sebetulnya ya konsep-konsep itu. Itulah barangkali kaitan dengan kurikulum operasional. Tinggal mungkin ya kami untuk menyempurnakan ya bagaimana pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan dengan sistem sekolah penggerak dan SMK PK ini kan. Pada prinsipnya sudah berjalan. Tinggal ada penyempurnaan, kemudian seperti tadi ada penambahan kontekstualnya, esensialnya harus seperti apa, dan kolaborasi gitu kan, atau melibatkan berbagai dunia usaha dan dunia industri dalam rangka pengembangan konsep link and match seperti itu. Nah, kemudian beberapa komponen berkaitan dengan komponen kurikulum operasional satuan pendidikan ya, diantaranya karakteristik satuan pendidikan ya, berdasarkan analisis konteks ya, dirumuskan oleh sekolah yang menggambarkan keunikan satuan pendidikan dan program keahlian. Itu salah satu komponen-komponen yang ada pada kurikulum satuan pendidikan. Jadi karakteristik satuan pendidikan ya seperti katakan tadi, apa sih gitu kan, menggambarkan SMK Negeri 1 Rengas Dengklok itu ciri khasnya, ya, itu kan ya, istilahnya ciri khasnya gitu. Kalau dalam istilah bahasa pemasaran mah ya, kalau kita kemarin ikut workshop digital marketing strategi itu kan, jadi ada brands gitu kan. Jadi SMK itu harus memiliki brand. Maka saya menamakan Nesred ya, Nesred Negeri 1 Rengas Dengklok. Ya, seperti pembuatan aplikasi yang kita buat itu Nesred Mobile. Negeri 1 Rengas Dengklok Mobile. Aplikasi yang kita buat untuk PJJ, untuk ulangan ya, untuk ujian, untuk PAT, kita buat sendiri. Ya, namanya Nesred Mobile. Kemudian ketika kerjasama dengan Auto 2000, saya menamakan Bengkel Nesred Auto 2000. Jadi Nesrednya itu yang kita branding gitu kan. Jadi nama sekolahnya kita branding, kemudian ciri khasnya apa. Nah, jadi sekolah harus punya branding itu, Bu. Ya, karakteristik satuan pendidikan. Nah, di dalam komponen kurikulum satuan pendidikan harus dibuat seperti itu. Ya. Kita membranding ya tentang nama sekolah kita. Gitu. Supaya apa? Supaya ketika kita, kalau istilah dagang itu memasarkan lah gitu ya, memasarkan gitu, supaya betul-betul bahwa ini trademark-nya
apa gitu kan. Nah, maka ketika kemarin kita ikut juga tentang workshop digital marketing, bahwa kita bagaimana harus memasarkan produk-produk kita, hasil TEFA kita gitu. Kemudian keunggulan sekolah itu apa? Maka setelah harus ada karakteristik satuan pendidikan. Maksudnya kita harus membranding sebuah lembaga pendidikan kita, gitu kan, mempush gitu, agar betul-betul sekolah kita itu bukan hanya dikenal misalkan karena lulusannya, tapi dikenal karena produk seperti teaching factory-nya. Nah, gitu. Kenal karena teaching factory-nya. Ya. Salah satu yang kita branding itu tadi pembuatan aplikasi. Kita berbagai aplikasi buat. Seperti contoh, Puskesmas Rengas Dengklok meminta membuatkan aplikasi untuk mendiagnosis pasien. Kita buatkan gitu. Itu salah satunya. Kemarin juga ada rencana membuat aplikasi untuk memantau jebolnya Tanggul Citarum, karena memang kejadian bahwa jebol Tanggul Citarum itu berdekatan dengan SMK 1 Rengas Dengklok, sehingga Bekasi meluap banjir. Jadi aplikasi-aplikasi yang kita buat sudah banyak dan banyak istilahnya diminati oleh masyarakat, baik masyarakat pendidikan, kemudian dinas pertanian, ya, dinas kesehatan sudah meminta kepada kita untuk membuatkan berbagai aplikasi. Ya. Yang membuatnya itu guru khusus tim ICT Center, itu gabungan antara guru TKJ dan guru teknik elektronika industri. Nah, seperti itu. Nah, itulah kita branding, Pak, Bu. Kita branding ya dalam komponen kurikulum ini, karakteristiknya gitu. Sehingga sekolah kita ya dikenal bukan karena hanya lulusannya, tapi juga produknya, produk di luar siswa maksudnya. Tadi teaching factory-nya. Kalau teaching factory-nya kita berupa aplikasi yang sudah berjalan. Gitu. Nah, kemudian dalam komponen kurikulum juga ya itu harus memuat visi misi dan tujuan, gitu kan. Menggambarkan bahwa bagaimana peserta didik menjadi tujuan jangka panjang dan misi merupakan jawaban bagaimana. Kalau visi itu kan seolah-olah mimpi kita, mimpi besar. Ya. Di dalam membuat visi misi sekolah, ya harus kita tuangkan apa nih kira-kira gitu kan, yang kita betul-betul akan menjadikan sekolah kita sekolah unggulan. Gitu. Maka ya, dalam salah satu visinya SMKN 1 Rengas Dengklok ya, menjadikan sekolah unggulan yang ada di Kabupaten Karawang. Orang punya Karawang aja dulu. Kemudian misinya, ya kita tuangkan misinya. Supaya menjadi sekolah unggulan maka dibuatkan A, B, C, D misinya. Kemudian tujuan. Karena untuk mencapai tujuan itu ya harus jelas. Sehingga bagaimana cara mencapai tujuan agar visi misi kita terlaksana. Tambah dengan strategi. Strategi adalah salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiganya pengorganisasian pembelajaran. Nah, ini merupakan cara sekolah yang mengatur dalam suatu rentang waktu untuk mendukung pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana pengorganisasian pembelajaran? Nah, di sini seperti katakan bahwa untuk mengorganisasi sebuah pembelajaran, tentunya ya, bagaimana Bapak Ibu guru bisa meramu gitu kan, membuat konten-konten yang menarik, baik dalam membuat video pembelajaran, ya, konten-konten yang berupa kartun misalkan gitu. Nah, yang penting bahwa dalam mencapai sebuah profil pelajar Pancasila kaitan dengan pelajar itu sendiri, ya, maka Bapak Ibu guru harus mampu mengorganisasi pembelajaran, meramu sedemikian rupa, membuat media pembelajaran sehingga akan tercapai pada sasaran. Nah, seperti tadi rencana pembelajaran ya, untuk ruang lingkup sekolah ya, tahun ajaran baru.
pendampingan, evaluasi pengembangan profesional khusus untuk guru terutama ya, dalam rangka pengembangan profesi guru, pengembangan PKB ya, pengembangan keprofesian yang berkelanjutan. Nah, ini juga ya kaitan dengan pengembangan keprofesian guru yang berkelanjutan, maka guru diberikan kesempatan bagaimana agar guru bisa meningkatkan karirnya, memiliki profesi yang baik. Nah, seperti itu barangkali ya. Bapak sekalian, barangkali ada yang perlu kita sharing, kita bicarakan ya, berkaitan dengan bagaimana tentang membuat sebuah kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya. Saja barangkali yang perlu sampaikan, marilah kita sharing diskusi yaitu tentang bagaimana kita membuat kurikulum satuan pendidikan, pengembangan kurikulum satuan pendidikan di sekolah Bapak Ibu sendiri. Demikian, barangkali ada yang perlu ditanyakan sebelum kita tutup ya, pada diskusi pada malam hari ini, in-house training berkaitan dengan pembuatan kurikulum, pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Silakan Bapak Ibu ya, saya kasih waktu, ini ada waktu beberapa menit ya, apa-apa lebih dari 20 menit ya, kita sharing aja. Persilahkan Bu, Bapak. Saya Pak Dedi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketahui bahwa sebelumnya kita pernah menyusun kurikulum, yaitu kurikulum yang berlaku sekarang. Kemudian ada lagi yang namanya kurikulum SMKPK. Apa sih bedanya kurikulum sebelumnya dengan kurikulum yang akan kita susun untuk SMKPK ini? Kalau alasannya di kurikulum yang baru ini untuk SMKPK ada tambahan yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Kalau di kurikulum sebelumnya itu saya pikir ada itu, yaitu ada kita masukkan yang berkaitan dengan karakter kebangsaan. Kalau saya lihat profil pelajar Pancasila ini juga sudah tercakup dalam karakter kebangsaan yang kita masukkan pada kurikulum sebelumnya. Itu Pak Denny. Ya, sebetulnya itu hanya penguatan ya Pak. Jadi kalau di dalam kurikulum PK yang sekarang, kenapa dimunculkan profil pelajar Pancasila? Ya, kita tahu bahwa akhir-akhir ini ya munculnya gerakan radikalisme, ya Pak ya, gerakan intoleran itu yang betul-betul ya yang melatar belakangi kenapa muncul ada istilah profil pelajar Pancasila. Pemerintah tidak mau kecolongan bahwa munculnya gerakan radikal, gerakan intoleran pada akhir-akhir ini ya yang mengkhawatirkan bahwa terjadinya adanya semacam gerakan yang anak itu sendiri yang tidak tahu arahnya kemana gitu kan. Nah, oleh karena itu pemerintah punya keinginan agar pelajar Indonesia ini harus betul-betul memiliki rasa nasionalisme, memiliki rasa toleransi gitu kan. Kemudian berakhlak mulia, beriman, bertakwa. Nah, ini sebetulnya hanya penguatan. Kalau memang dalam kurikulum 18 itu ada memang betul ada berakhlak gitu kan, berakhlak mulia, bahwa salah satu tujuan pendidikan juga adalah untuk merubah akhlak ya. Nah, cuman di dalam kurikulum yang sekarang yang baru ini nampaknya ya ada penguatan khusus, makanya disebut di situ ada profil pelajar Pancasila yang tadi ditakati ada salah satu prinsipnya beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bergotong royong, memiliki integritas, mandiri, berkreatif, itu kan nilai tinggi. Nah itu sebetulnya Pak. Jadi hanya penguatan aja sebetulnya. Penguatan tentang dinamakan profil pelajar Pancasila. Gitu. Artinya profil pelajar Pancasila ini merupakan penguatan dari pendidikan karakter bangsa. Betul. Ya. Yang saya tadi katakan bahwa seperti di sekolah saya,
berkaitan dengan profil pelajar Pancasila itu sudah ada sebetulnya. Ya, sikap berbagi peduli gitu kan pada orang yang tidak mampu, kemudian pengajian remaja masjidnya itu kan penanaman nilai-nilai ketakwaan, sila pertama gitu. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ya.